Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas AK 41R pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Pada kali ini, kami akan membahas chapter 24, yaitu mengenai presentasi dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dengan anggota ada Minerva, Intan, Faizah, dan saya sendiri, Janita. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menjelaskan prinsip pengungkapan lengkap dan bagaimana penerapannya, dapat mendiskusikan persyaratan pengungkapan untuk transaksi pihak terkait, peristiwa berikutnya, segmen bisnis utama, dan pelaporan sementara, dapat mengidentifikasi pengungkapan utama dalam laporan auditor dan tanggung jawab manajemen untuk laporan keuangan, dan dapat menjelaskan masalah pelaporan lainnya yang terkait dengan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Pertama, kita masuk ke prinsip pengungkapan penuh. Apa sih prinsip pengungkapan penuh? Prinsip pengungkapan penuh menyerukan pelaporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang berpengetahuan luas. Dalam beberapa situasi, manfaat pengungkapan mungkin jelas, tetapi biayanya tidak pasti. Dalam kasus lain, biaya mungkin pasti, tetapi manfaat pengungkapan tidak begitu jelas. Misalnya, IASB mengharuskan perusahaan untuk memberikan pengungkapan yang diperluas tentang kewajiban kontraktual mereka, mengingat penipuan akuntansi di perusahaan seperti Steinhoff International atau ZAF. Manfaat dari pengungkapan yang diperluas ini tampaknya cukup jelas bagi publik yang berinvestasi. Next. Peningkatan persyaratan pelaporan. Ada beberapa alasan peningkatan persyaratan pengungkapan ini bervariasi. Yang pertama, kompleksitas lingkungan bisnis. Meningkatnya kompleksitas operasi bisnis memperbesar kesulitan menyaring peristiwa ekonomi menjadi laporan yang diringkas. Bidang-bidang seperti derivatif, leasing, kombinasi bisnis, pensiun, pengatur pembiayaan, pengakuan pendapatan, dan pajak tangguhan sangat kompleks. 2. Kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Saat ini lebih dari sebelumnya, pengguna menuntut informasi yang terkini dan prediktif. Dan yang ketiga, itu akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Prinsip pengungkapan penuh, pengungkapan diferensial. IFRS yang disederhanakan untuk UKM dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan mereka. Dibandingkan dengan IFRS penuh dan banyak standar akuntansi nasional, IFRS yang disederhanakan untuk UKM kurang kompleks dalam beberapa hal, yaitu topik yang tidak relevan untuk UKM dihilangkan. Contohnya, laba per saham, pelaporan keuangan interim, dan pelaporan segmen. 2. IFRS yang disederhanakan untuk UKM memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Misalnya, tidak ada opsi untuk menilai kembali properti, peralatan, atau benda tak berwujud. Yang ketiga, banyak prinsip untuk mengenali dan mengukur aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran disederhanakan. Misalnya, niat baik diamortisasi. Sebagai hasilnya, tidak ada tes penurunan nilai tahunan. Dan semua biaya pinjaman dari R&D dibebankan. Yang terakhir, pengungkapan yang jauh lebih sedikit diperlukan, yaitu sekitar 300 versus 3000. Untuk lebih mengurangi kelebihan standar, revisi IFRS untuk UKM akan dibatasi setiap 3 tahun sekali. Dengan demikian, opsi untuk menggunakan IFRS yang disederhanakan membantu UKM memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan mereka sambil menyeimbangkan biaya dan manfaat dari perspektif preparer. Next. Selanjutnya masuk ke catatan untuk laporan keuangan. Catatan adalah sarana untuk memperkuat atau menjelaskan item yang disajikan
dalam tubuh utama pernyataan. Mereka dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang berkaitan dengan item laporan keuangan tertentu. Selain itu, mereka dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi. Perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi atau ringkasan kebijakan akuntansi signifikan. Selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi penilaian yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Uh, Catatan umum yaitu ada inventarisasi, properti pabrik dan peralatan, klaim kreditor, klaim pemegang ekuitas, kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak tangguhan, pensiun dan sewa, serta perubahan prinsip akuntansi. Next. Pengungkapan transaksi. Kita masuk ke masalah pengungkapan. Yang pertama ada pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus, yaitu ada transaksi pihak terkait, sifat hubungan, jumlah transaksi dan saldo terutang, ketentuan untuk hutang yang diragukan, biaya yang diakui selama periode, sehubungan dengan hutang yang buruk atau meragukan karena dari pihak terkait, lalu kesalahan dan penipuan. Selanjutnya, masalah pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan atau peristiwa berikutnya. Catatan untuk laporan keuangan harus menjelaskan setiap peristiwa keuangan yang signifikan yang terjadi setelah laporan resmi tanggal posisi keuangan. Tetapi sebelum pernyataan yang berwenang untuk penerbitan, selanjutnya disebut sebagai tanggal otorisasi. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan atau peristiwa berikutnya. Ilustrasi berikut menunjukkan diagram waktu dari periode peristiwa berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 itu merupakan statement of financial position date. Lalu dari 30 Desember 2022 sampai 3 Maret 2023 merupakan financial statement authorization date. Next. Kita masuk ke pelaporan untuk perusahaan terdiversifikasi atau konglomerat. Investor dan analis investasi menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada segmen individu yang menyusun angka pendapatan total. Ilustrasi di layar merupakan income statement data pada Office Equipment and Auto Parts Company in millions. Sebelumnya, jadi ada net sales itu 78,8 US dollar dengan office equipment 18 dan auto parts 60,8 dolar. Dan manufacturing cost itu ada inventories beginningnya itu 12,3, office equipment 4,0 dan auto parts itu 8,3. Untuk material and service itu 38,9 dengan office equipment itu 10,8 dan auto parts 28,1. Lalu untuk wages itu ada 12,9 dengan office equipment 3,8 dan auto parts 9,1. Lalu inventory endingnya itu 13,3 dengan posisi mengurangi atau minus. Lalu office equipment itu 3,9 dan auto parts itu 9,4. Totalnya itu ada 50,8 dan total office equipment itu 14,7, lalu auto parts 36,1. Selanjutnya ada selling and administrative expense itu 12,1. Office equipment-nya 1,6, auto parts-nya 10,5. Dan total operating expense ini 62,9 dengan office equipment 16,3 dan auto parts 46,6. Untuk income before tax itu 15,9 dengan office equipment 1,7 dan auto parts 14,2. Lalu income tax itu 9,3 posisi mengurangi, ada office equipment 1,0
dan Autoparts minus 8,3. Lalu jumlah net income-nya itu ada 6,6 US dollar dengan office equipment 0,7 dan Autoparts itu 5,9 dolar. Next. Masalah pengungkapan, tujuan pelaporan informasi tersegmentasi itu untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis, di mana suatu perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana ia beroperasi. Dalam memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna untuk lebih memahami kinerja perusahaan, lebih baik menilai prospeknya untuk arus kas bersih di masa depan, dan untuk membuat penilaian yang lebih tepat tentang perusahaan secara keseluruhan. Next. Prinsip dasar laporan keuangan dapat dipilah dengan berbagai cara. Misalnya, mereka dapat dipilah oleh produk atau layanan berdasarkan geografi, oleh badan hukum, atau berdasarkan jenis pelanggan. Namun, tidak mungkin untuk memberikan semua informasi itu dalam setiap set laporan keuangan. IFRS mencaratkan bahwa laporan keuangan tujuan umum mencakup informasi yang dipilih atas satu dasar segmentasi. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan memberikan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola. Metode yang dipilih disebut sebagai pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen mencerminkan bagaimana segmen manajemen perusahaan untuk membuat keputusan operasi. Segmen-segmen tersebut terlihat dari komponen struktur organisasi perusahaan, dan komponen-komponen ini disebut sebagai segmen operasi. Mengidentifikasi segmen operasi. Segmen operasi adalah komponen dari suatu perusahaan yaitu terlibat dalam kegiatan bisnis dari mana ia menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan biaya, yang hasil operasinya secara teratur ditinjau oleh kepala pembuat keputusan operasi perusahaan untuk informasi keuangan diskrit yang tersedia. Segmen operasi dianggap signifikan dan oleh karena itu segmen yang dapat dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang kuantitatif berikut. Itu pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua segmen operasi perusahaan. Jumlah absolut dari laba atau ruginya adalah 10% atau lebih dari yang lebih besar. Dalam jumlah absolut dari A, laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak menimbulkan kerugian, atau B, kerugian gabungan dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. Aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faizah. Mengidentifikasi segmen operasi. Dalam menerapkan tes ini, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan. Yang pertama, data segmen harus menjelaskan sebagian besar bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil tersegmentasi harus sama atau melebihi 70% dari penjualan gabungan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. IASB memutuskan bahwa 10 adalah batas atas yang wajar untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan perusahaan. Berikut ada contoh 6 segmen. Segmen A itu total revenue-nya 100 euro, operating profit-nya 10 euro, identifiable asset-nya 60 euro. Segmen B total revenue-nya 50, operating profit-nya 2, identifiable asset-nya 30. Segmen C total revenue-nya 700, operating profit-nya 40, identifiable asset-nya 390. Segmen D total revenue-nya 300, operating profit-nya 20, dan identifiable asset-nya 160. Segmen E total revenue-nya 900, operating profit-nya 18, dan identifiable asset-nya 280. Segmen F total revenue-nya 100, operating profit-nya minus 5, dan
identifiable asetnya 50. Jadi total revenue untuk semua segmen sebesar 2.150, operating profitnya 85, dan identifiable asetnya 970. Perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut. Tes pendapatan yaitu 10% dikali 2.150 yaitu total revenue. Jadinya 215. Jadi segmen C, D, dan E memenuhi tes ini. Lalu perusahaan akan menerapkan tes uji laba operasi rugi yaitu 10% dikali 90 euro yaitu 9 euro. Tes ini didasarkan pada segmen non-loss, ya, di mana segmen A, C, D, dan E memenuhi tes ini. Lalu ada tes aset yang dapat diidentifikasi. Didapat dari 10% dikali 970, jadinya 97 euro. Segmen C, D, dan E memenuhi untuk tes aset ini. Dari segmen pelaporan A, C, D, dan E dengan asumsi bahwa keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% dari uji penjualan gabungan. 75% dari tes penjualan gabungan yaitu 75% dikali 2.150 total revenue-nya menjadi 1.612,50 euro. Penjualan A, C, dan E dengan total 2.000 itu 100 euro ditambah 700 euro ditambah 300 euro ditambah 900 euro. Oleh karena itu, tes 75% terpenuhi. Masalah pengungkapan. Prinsip pengukuran. Prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan segmen tidak boleh sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyiapkan pernyataan konsolidasi. IASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama, umum, atau seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen dan yang sifatnya saling terkait mencegah pembagian biaya yang sepenuhnya objektif di antara segmen. Pelaporan informasi tersegmentasi. IASB mengharuskan perusahaan melaporkan hal berikut. Yang pertama, informasi umum tentang segmen operasi. Yang kedua, laba rugi segmen dan informasi terkait. Yang ketiga, aset dan kewajiban segmen. Yang keempat, rekonsiliasi. Yang kelima, informasi tentang produk, layanan, dan wilayah geografis. Yang keenam, pelanggan utama. Laporan interim. Periode pertanggungan kurang dari 1 tahun, yaitu periode pertanggungan kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskret, memperlakukan setiap periode interim sebagai periode akuntansi yang terpisah-pisah. Ikuti prinsip-prinsip penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Laporan transaksi akuntansi saat terjadi dan pengenalan biaya tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Masalah unik dalam pelaporan interim. Itu yang pertama bisa dari pajak penghasilan, yang kedua seasonality. Laporan auditor dan manajemen. Opini yang tidak dimodifikasi. Auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara adil sesuai dengan IFRS. Pendapat lain itu terkualifikasi, berlawanan, sanggahan. Pelaporan auditor. Dalam keadaan tertentu, meskipun tidak mempengaruhi pendapat auditor yang tidak memenuhi syarat, mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan pendapat yang tidak memenuhi syarat mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan ke laporan audit. Pertama, kurangnya konsistensi. Yang kedua, penekanan suatu masalah. Pelaporan auditor, yaitu pendapat yang memenuhi syarat berisi pengecualian terhadap pendapat standar. Keadaan bisa mungkin termasuk yang pertama, batasan cakupan. Yang kedua, laporan tidak cukup menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi karena
kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang diterima, yang B, pengungkapan yang tidak memadai. Pendapat yang merugikan diperlukan dalam laporan apapun di mana pengecualian terhadap presentasi yang adil sangat material sehingga dalam penilaian auditor independen, pendapat yang memenuhi syarat tidak dibenarkan. Laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan IFRS. Yang kedua, jarang karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansi mereka agar sesuai dengan IFRS. Tiga, regulator pasar tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar di bursa untuk memiliki pendapat yang merugikan. Laporan auditor dan manajemen. Yang pertama ada pelaporan auditor. Sanggahan suatu pendapat adalah sesuai ketika auditor telah mengumpulkan begitu sedikit informasi tentang laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang diungkapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Minerva. Selanjutnya adalah pelaporan manajemen. Komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup tinjauan tentang faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, sumber pendanaan perusahaan, dan rasio kewajiban yang ditargetkan terhadap ekuitas, dan sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Next. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS. Masalah pelaporan saat ini. Yang pertama itu melaporkan perkiraan dan proyeksi keuangan. Perkiraan keuangan adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan yang diharapkan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Proyeksi keuangan adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan mengingat satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan yang diharapkan entitas, hasil operasi, dan arus kas. Regulator telah menetapkan yang namanya Safe Harbor Rule. Pelaporan internet finansial. Sebagian besar situs web perusahaan berisi tautan ke laporan keuangan mereka dan pengungkapan lainnya. Pelaporan internet finansial ini memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna, memungkinkan pengguna untuk mengambil keuntungan dari alat-alat seperti mesin pencari dan hyperlink, dan dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Berikutnya ada kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kecurangan merupakan perilaku yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Penyebab umum terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah karena ada beberapa keinginan, antara lain keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, keinginan untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman, atau keinginan untuk membuat keuntungan pribadi dari beberapa jenis seperti kompensasi tambahan dan promosi. Lalu penyebab umum terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan juga karena adanya peluang-peluang, antara lain tidak adanya dewan direksi atau komite audit, kontrol akuntansi internal yang lemah atau bahkan tidak ada, transaksi yang tidak biasa atau transaksi kompleks, estimasi akuntansi yang membutuhkan penilaian yang signifikan, dan staf audit internal yang tidak efektif. Perspektif analisis laporan keuangan. Pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan diperlukan, yang terdiri dari langkah-langkah berikut.
Langkah pertama yaitu ketahui pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya, dan langkah kedua, ketahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. Cocokkan perhitungan 1 dan 2 di atas. Lalu dengan pencocokan seperti itu, analisis pernyataan akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Analisis yang dimaksud ini mencakup pemahaman bahwa laporan keuangan melaporkan masa lalu, rasio tunggal dengan sendirinya tidak mungkin sangat berguna, dan kesadaran akan keterbatasan angka akuntansi yang digunakan dalam suatu analisis. Jenis rasio utama, ada 4 jenis rasio utama. Yang pertama itu rasio likuiditas, yaitu ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua itu rasio aktivitas, yaitu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan. Yang ketiga rasio profitabilitas, yaitu ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir itu rasio cakupan, yang merupakan ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang. Jadi di sini yang pertama itu untuk rasio likuiditas ada 3. Yang pertama itu current ratio dengan rumus current assets dibagi dengan current liabilities. Yang kedua quick atau asset ratio dengan rumus cash ditambah short term investments ditambah net account receivable dibagi dengan current liabilities. Yang ketiga itu current cash debt coverage, rumusnya itu operating activities dibagi dengan average current liabilities. Yang kedua itu ada rasio aktivitas, ada 3 rasio. Yang pertama itu account receivable turnover, rumusnya net sales dibagi dengan average net account receivable. Yang kedua inventory turnover, rumusnya cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Dan yang ketiga itu asset turnover, rumusnya itu net sales dibagi dengan average total assets. Lalu yang ketiga itu ada rasio profitabilitas. Ada 5. Yang pertama profit margin on sales dengan rumus net income dibagi net sales. Yang kedua return on assets dengan rumus net income dibagi dengan average total assets. Yang ketiga return on ordinary share capital equity, rumusnya itu net income dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan average shareholders equity ordinary. Yang keempat itu ada earnings per share, rumusnya net income dikurang preference dividends dibagi dengan weighted average shares outstanding. Dan yang kelima ada payout ratio, rumusnya itu cash dividends dibagi dengan net income. Yang keempat ada rasio coverage, ada 4. Yang pertama itu debt to assets ratio, rumusnya total liabilities dibagi dengan total assets. Yang kedua time interest earned, rumusnya itu net income ditambah dengan interest expense ditambah dengan income tax expense dibagi dengan interest expense. Yang ketiga cash debt coverage, rumusnya net cash provided by operating activities dibagi dengan average total liabilities. Dan yang terakhir itu book value per share, rumusnya shareholders equity ordinary dibagi dengan outstanding shares. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Untuk selanjutnya ada keterbatasan analisis rasio. Di sini berdasarkan biaya historis, penggunaan perkiraan, mencapai kompatibilitas di antara perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu, dan sejumlah besar informasi penting tidak termasuk dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk menganalisis perbandingan, di sini ada comparative statement dari Anatech Chemical Corporation. Di sini dari tahun
2015 sampai 2019 dan ada juga 10 tahun sebelumnya dan 20 tahun sebelumnya. Yang pertama ada sales and other revenue. Itu, terdiri dari net sales. Yang pertama itu, 2019 senilai $1.600, 2018 $1.350, 2017 $1.309,7, untuk 2016 $1.176,2, 2015 $1.077,5. 10 tahun sebelumnya 2009 itu $636,2 dan 20 tahun sebelumnya itu $170,7. Habis itu ada revenue. Untuk tahun 2019 itu 75, 2018 50, 2017 39,4, 2016 34,1, dan 2015 $24,6. Untuk 10 tahun sebelumnya itu $9, untuk 20 tahun sebelumnya itu $3,7. Jadi total untuk tahun 2019 $1.675, untuk tahun 2018 $1.400, untuk tahun 2017 $1.349,1, untuk tahun 2016 senilai $1.210,3, untuk tahun 2015 $1.102,1, untuk tahun 10 tahun sebelumnya itu $645,2, untuk 20 tahun sebelumnya itu $174,4. Selanjutnya ada cost and other charge. Terdiri dari cost of sales. Untuk tahun 2019 itu $1.000, tahun 2018 $850, 2017 $827,4, 2016 $737,6, 2015 $684,2. Untuk 10 tahun sebelumnya itu $386,8, untuk tahun 20 tahun sebelumnya itu $111. Selanjutnya ada depresiasi dan amortisasi untuk tahun 2019 itu $150, untuk tahun 2018 itu $150 juga, untuk tahun 2017 $122,6, untuk tahun 2016 $115,6, untuk tahun 2015 $98,7, untuk 10 tahun sebelumnya itu $82,4, untuk 20 tahun sebelumnya itu $14,2. Selanjutnya ada selling and administrative expense. Tahun 2019 itu $225, tahun 2018 $150, tahun 2017 itu $144,2, tahun 2016 $133,7, tahun 2015 $126,7, untuk 10 tahun sebelumnya $66,7, untuk 20 tahun sebelumnya $10,7. Interest expense untuk tahun 2019 itu $50, untuk tahun 2018 $25, untuk tahun 2017 $28,5, 2016 $20,7, 2015 itu $9,4. Terus 10 tahun sebelumnya itu $8,9 dan untuk tahun 20 tahun sebelumnya itu $1,8. Selanjutnya ada interest expense. Interest expense-nya ini untuk tahun 2019 itu $50, 2018 selanjutnya ada income tax itu $100, tahun 2019, tahun 2018 itu $75, untuk tahun 2017 $79,5, untuk tahun 2016 $73,5, untuk tahun 2015 $8,3, untuk 10 tahun sebelumnya itu $42,4, untuk 20 tahun sebelumnya itu $12,4. Jadi total untuk tahun 2019 itu $525, untuk tahun 2018 itu $1.250, untuk tahun 2017 itu $1.202,2, untuk tahun 2016 itu $1.081,1, untuk tahun 2015 $987,3, dan untuk 10 tahun sebelumnya itu $587,2, untuk 20 tahun sebelumnya itu $150,1. Jadi net income for the year 2019 itu $150, 2018 $150 juga, 2017 $146,9,
2016 $129,2, tahun 2015 itu $114,8, 10 tahun sebelumnya itu $58, 20 tahun sebelumnya itu $24,3. Selanjutnya ada analisis presentase ukuran umum dari Comparative Analysis Anatech Chemical Corporation. Di sini ada cost of sales untuk tahun 2019 $1.000, untuk tahun 2018 $850. Jadi difference-nya itu 150. Change-nya itu 17,6%. Yang kedua ada depresiasi dan amortisasi tahun 2019 itu $150 dan 2018 itu $150. Jadi difference-nya 0 karena dia sama-sama $150. Setelah itu change-nya juga 0%. Yang ketiga itu selling and administrative expense itu tahun 2015 $225, 2018 $150. Jadi difference-nya itu $75. Untuk change-nya itu 50%. Selanjutnya ada interest expense 2019 itu $50, 2018 $25. Jadi perbedaannya itu $25. Change-nya itu 100%. Untuk income tax 2019 itu $100, 2018 $75, difference-nya itu $25. Jadi change-nya itu 33,3%. Selanjutnya ada analisis income statement. Yang pertama itu ada net sales. Senilai $1.600, persentase total revenue-nya itu 96%. Untuk other revenue itu $75, persentasenya itu 4%. Jadi total revenue-nya itu 1.675. Untuk persentase total revenue-nya itu 100%. Dikurangi cost of sales-nya itu 1.000. Persentase total revenue-nya itu 60%. Depresiasi dan amortisasinya itu senilai $150. Lalu persentasenya 9%. Untuk selling and administrative expense itu $225. Untuk persentase total revenue-nya itu 13%. Untuk interest expense-nya itu $50. Persentase of total revenue-nya itu 3%. Setelah itu ada income tax itu $100. Persentase total revenue-nya itu 6%. Jadi total expense-nya itu setelah dikurangi senilai $1.525. Persentase total revenue-nya itu 91%. Untuk net income senilai $150. Jadi total persentase total revenue-nya itu 9%. Selanjutnya ada IFRS 1 mensyaratkan informasi itu dalam pernyataan IFRS pertama perusahaan. Yang pertama itu transparan, yang kedua memberikan titik awal yang sesuai, dan memiliki biaya yang tidak melebihi manfaat. Jadi itu prinsip utamanya adalah mengkonversi dari GAAP nasional ke IFRS atau proses konversi adalah penerapan retrospektif penuh dari IFRS. Selanjutnya ada petunjuk umum. Tujuan untuk petunjuk umum ini adalah untuk menyajikan laporan keuangan seolah-olah perusahaan selalu melaporkan pada IFRS. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus yang pertama, itu ada identifikasi waktu untuk pernyataan IFRS pertamanya. Yang kedua, harus siapkan laporan posisi keuangan pembukaan pada tanggal transisi ke IFRS. Untuk yang ketiga, harus pilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan IFRS dan terapkan kebijakan ini secara retrospektif. Untuk yang keempat, harus pertimbangkan apakah akan menerapkan pengecualian opsional dan penerapkan atau pengecualian wajib. Untuk yang kelima, harus membuat pengungkapan yang luas untuk menjelaskan transisi ke IFRS. Selanjutnya ada tanggal yang relevan. Jadi itu setelah perusahaan memutuskan untuk mengonversi ke IFRS, perusahaan harus memutuskan pada tanggal berikut. Jadi ada dua tanggal yang relevan, yaitu tanggal yang pertama itu tanggal transisi dan tanggal yang kedua itu tanggal pelaporan. Di sini ada skema IFRS Financial
statement. Yang pertama itu ada first IFRS reporting period, ada reporting date, ada beginning of first IFRS reporting period, dan ada date of transition atau opening IFRS statement of financial position, ada comparable period, dan ada juga last statement under period GAAP. Dari Januari 1, 2019, Januari 1, 2020, dan Desember 31 Desember 2020. Selanjutnya ada langkah implementasi. Laporan posisi keuangan IFRS pembuka. Proses melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama, itu sertakan semua aset dan kewajiban apapun yang disyaratkan IFRS. Yang kedua, kecualikan aset dan kewajiban apapun yang tidak diizinkan oleh IFRS. 3. Klasifikasikan semua aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan IFRS. Yang keempat, itu ukur semua aset dan kewajiban menurut IFRS. Selanjutnya ada pengecualian dari perlakuan retrospektif. Di sini ada Dewan mengidentifikasi 3 area di mana perusahaan dilarang menerapkan retrospektif dalam adopsi IFRS pertama kali. Jadi itu yang pertama itu perkiraan, yang kedua akuntansi lindung nilai, dan yang ketiga ada kepentingan pengendali. Jadi itu pengecualian dari perlakuan retrospektif ini, perusahaan dapat memilih pengecualian dari aplikasi retrospektif untuk satu atau lebih area berikut. Yang pertama itu ada transaksi pembayaran berbasis saham. Yang kedua nilai wajar atau revaluasi sebagai biaya perolehan. Yang ketiga sewa. Yang keempat, imbalan kerja. Yang kelima, instrumen keuangan majemuk. Yang keenam, pengukuran nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Yang keenam, kewajiban penghentian termasuk dalam biaya perolehan aset tetap. Yang ketujuh, biaya pinjaman. Selanjutnya ada presentasi dan pengungkapan. Laporan keuangan IFRS pertama entitas harus mencangkup. Yang pertama itu ada 3 laporan posisi keuangan. Yang kedua, 2 laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan. Yang keempat, 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas dan catatan terkait termasuk informasi komparatif. Selanjutnya, dari lanjutan presentasi dan pengungkapan ini, laporan keuangan IFRS pertama, perusahaan harus mencakup rekonsiliasi. Di sini ada 2 yang mencakup rekonsiliasi. Yang pertama itu ekuitasnya dilaporkan sesuai dengan GAAP sebelumnya ke ekuitasnya, sesuai dengan IFRS pada tanggal transisi. Untuk yang kedua, total pendapatan komprehensifnya sesuai dengan IFRS menjadi total pendapatan komprehensif sesuai dengan GAAP sebelum untuk periode yang sama. Terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.